Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hudori Al-Kipari Rabbi, NIM 25651005, mahasiswa in Curug, program studi ilmu Al-Quran dan tafsir. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai fikih ibadah, khususnya berdasarkan dalil utamanya, yaitu pada surah Al-Baqarah ayat 183 hingga 185. Sebelumnya saya berterima kasih kepada dosen pengampu saya, Bapak Alpen Putra LC, yang telah memberikan tugas ini agar menambah wawasan kami mengetahui tentang kaidah-kaidah Islam. Baiklah, langsung saja masuk penjelasan kita pada malam hari ini. Sebelum kita masuki pembahasan dalil, mari kita pahami terlebih dahulu apa itu puasa. Secara bahasa, puasa berasal dari kata bahasa Arab yang berarti saum, menahan diri. Sedangkan secara istilah, puasa adalah menahan diri dari segala yang membatalkan puasa, mulai dari terbitnya fajar shadiq hingga terbenamnya matahari. Ada 3 unsur dalam puasa. Yang pertama, niat, dilakukan sebelum fajar. Yang kedua, menahan makan dan minum. Dan yang ketiga, menahan hal-hal yang membatalkan puasa, seperti hubungan suami istri dan lain sebagainya. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 183. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang berarti, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Dari ayat ini kita bisa mengambil beberapa pelajaran penting. Yang pertama, kata kutiba alaikum yang bermakna telah diwajibkan atas kalian. Nah, ini menunjukkan bahwa puasa bukan sekedar anjuran, melainkan kewajiban fardu bagi setiap muslim. Kewajiban puasa Ramadan ini termasuk salah satu dari 5 rukun Islam. Yang kedua, Allah menyebut bahwa puasa juga diwajibkan kepada umat-umat sebelum kita. Ini menunjukkan bahwa puasa adalah ibadah yang sudah ada sejak lama, bukan hanya syariat utama Islam saja. Hal ini memberi rasa kebersamaan dan menguatkan keyakinan kita bahwa ibadah ini memang benar-benar berasal dari Allah. Yang ketiga, tujuan puasa disebutkan secara eksplisit oleh Allah, yaitu la'allakum tattaqun, agar kamu bertakwa. Inilah hikmah terbesar puasa. Puasa bukan sekedar menahan lapar dan haus, tetapi sebuah proses pembentukan ketakwaan. Orang yang bertakwa adalah orang yang selalu sadar bahwa Allah melihatnya dimanapun ia berada. Kemudian Allah melanjutkan dalam ayat 184 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayyaman ma'dudat faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin faman tatawwa'a khairan fahuwa khairul lah
wa an tasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Yang artinya yaitu berapa hari tertentu. Maka barang siapa di antara kamu sakit atau dalam suatu perjalanan lalu tidak berpuasa, maka wajib menggantikan sebanyak hari yang dia tidak puasa itu pada hari-hari yang lain. Dan bagi orang-orang yang berat menjalankannya wajib membayar fidyah, yaitu memberi makan seseorang miskin. Tetapi barang siapa dengan kerelaan hati mengerjakan kebajikan, maka itu lebih baik baginya, dan puasa itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahuinya. Ayat ini mengandung hukum-hukum yang sangat penting dalam fikih puasa. Yang pertama, orang sakit dan musafir. Bagi orang yang sakit atau sedang dalam perjalanan safar, mereka diperbolehkan untuk tidak berpuasa. Namun, mereka wajib mengkodokkan menggantikan puasanya di hari-hari lain setelah Ramadan berakhir. Ini menunjukkan betapa Islam adalah agama yang penuh kemudahan dan rahmat. Para ulama menjelaskan bahwa keringan ini berlaku ketika berpuasa benar-benar memberatkan atau membahayakan, bukan sekedar alasan ringan yang dibuat-buat. Jadi ketika suatu puasa itu membahayakan, maka kita boleh tidak puasa, namun itu dikodok dan diganti pada hari-hari setelah bulan suci Ramadan. Yang kedua, orang yang tidak mampu berpuasa sama sekali. Bagi orang yang tidak mampu berpuasa secara permanen, seperti orang tua yang sudah sakit, orang yang menderita lah, orang yang menderita penyakit kronis yang tidak ada harapan sembuh. Maka kewajiban bukan mengkodok, namun membayar fidyah. Apa itu membayar fidyah? Membayar fidyah itu yaitu memberi makan suatu orang miskin untuk setiap hari puasa yang ditinggalkan. Jadi misalnya dia dari awal bulan suci Ramadan tidak berpuasa sampai akhir, maka setiap hari dia harus membayar fidyah. Dengan apa dia membayar fidyah itu? Maka ia wajib memberi orang miskin makan selama berpuasa yang dia tinggalkan itu. Yang ketiga, anjuran tetap berpuasa di akhir ayat. Allah menegaskan, dan puasamu itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Ini menunjukkan bahwa meskipun ada keringanan, tetap berpuasa adalah pilihan yang lebih utama selama orang mampu melakukannya. Itulah kandungan dari ayat 184. Memasuki ayat 185. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan allazi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinat minal huda wal furqan. Faman shahida minkum shahra falyasum. ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. Yang artinya bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan mengenai petunjuk antara yang hak dan yang batil. Oleh karena itu, barang siapa di antara kamu hadir di negeri tempat tinggalnya di bulan itu, maka hendaklah ia berpuasa pada bulan itu. Barang siapa
sakit atau dalam perjalanan, lalu ia berbuka, maka wajib menggantikannya sebanyak hari yang ditinggalkan itu pada hari-hari yang lain. Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesusahan. Dan hendaklah kamu cukupkan bilangannya, dan hendaklah kamu mengagungkan Allah atas petunjuknya yang diberi kepadamu, supaya kamu bersyukur. Ayat ini menegaskan beberapa hal penting. Yang pertama, keistimewaan bulan Ramadan. Ramadan bukan bulan yang biasa. Ia adalah bulan diturunkannya Al-Quran. Ia menjadi Ramadan sebagai bulan yang paling mulia dalam setahun. Puasa di bulan ini bukan hanya latihan jasmani, tetapi juga momentum mendekatkan diri kepada Al-Quran. Yang kedua, hukum puasa yang bagi yang hadir. Kata paman syahida minkum syahra falyasum. Barang siapa di antara kamu hadir di bulan itu, maka hendaklah ia berpuasa. Inilah dalil wajibnya puasa Ramadan bagi setiap muslim yang baligh, berakal, sehat dan mukmin, tidak dalam perjalanan. Yang ketiga, prinsip kemudahan dalam Islam. Allah berfirman, yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesusahan bagimu. Inilah prinsip dasar syariat Islam. Setiap aturan Allah, termasuk puasa, direncanakan untuk kemaslahatan manusia, bukan menyusahkan manusia. Keempat, menyempurnakan bilangan dan bersyukur. Di akhir ayat Allah memerintahkan kita untuk menyempurnakan bilangan puasa 30 atau 29 hari. Mengagungkan Allah di hari Idul Fitri dan bersyukur atas hidayah yang diberikannya. Syarat wajib puasa. Berdasarkan dalil-dalil tersebut, para ulama merumuskan syarat wajib puasa sebagai berikut. Yang pertama, Islam. Puasa tidak wajib bagi orang non-muslim, baligh, orang yang sudah dewasa, berakal, orang gila tidak terkena kewajiban berpuasa, mampu, tidak dalam konteks sakit parah atau unsur berat, mukmin, tidak sedang dalam perjalanan. Apabila seseorang memenuhi semua syarat ini, puasa Ramadan menjadi fardu ain atasnya, wajib secara personal dan dosa besar jika ditinggalkan. Adapun hal-hal yang mengurangi pahala puasa namun tidak membatalkan puasa. Yang pertama, berbohong. Yang kedua, mengadu domba. Yang ketiga, menggibah. Yang keempat, melihat lawan jenis dengan syahwat. Dan yang kelima, bersumpah palsu. Maka hal lima ini dia tidak mengurangi pahala puasa, dia tidak membatalkan puasa, namun hal lima ini mengurangi pahala puasa. Maka dari itu demikianlah penjelasan yang singkat ini mengenai fikih puasa berdasarkan surah Al-Baqarah ayat 183 sampai 185. Dari ketiga ayat yang mulia ini kita memahami bahwa puasa adalah kewajiban yang ditetapkan Allah dan ada keringan bagi mereka yang unsur sebagai wujud rahmatnya. Tujuan utama adalah ketakwaan dan prinsip Islam adalah kemudahan, bukan kesukaran. Semoga Allah menjadikan kita hamba-hamba yang mampu menjalani ibadah puasa dengan penuh keimanan, penuh keikhlasan, serta memperoleh derajat takwa yang tertinggi. Wallahu a'lam bishawab. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.